warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, wonten sasanipun para bapak-bapak, para ibu-ibu, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh ingkang tansah dhahake hormatan. Wabil khusus panjenenganipun Pak Kiai Huda dan Mas Mas Profesor Dr. Banjeh. So kiai-kiai pun iki Pak Kiai Nur Kholis panjenengan ibu-ibu sedaya, wali murid, wali santri, seluruh anak-anak yang khususnya yang saat ini di wisuda atau menamatkan pelajarannya di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Langkapan. Alhamdulillah, semata-mata fadl dan rahmat, anugerah dan kasih sayang Allah. Dalu menika malam ini saya bisa ikut hadir sowan sekaligus mengayu bagyo dan mendoakan dalam rangka haflah akhir durus pelajaran. Mugi-mugi kempal kula panjenengan malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf khususnya kepada para dewan guru, para penyemasiyah dan sedaya. Kula niki saestunipun mboten biasa kalian pidato niki. Saestu niki kula niki ngender-ngenderke keliru saya Profesor Tanjen niki sing. Cuman kula niki nek langkapan niki nggih kelanten keluarga nggih. Kula niati nostalgia menawa. Cuman nek ceramah niku kula mboten biasa. Kan zaman sakniki niku mubalek utawi tukang-tukang dakwah niku sing laku, sing payu, kudu iso lucu karo saru. Lah niki. Nggih mboten. Lho nggih, ora saru ora lucu ora payu. Lha kula niki setiap diundang khususipun nggih nang kanca-kanca mesti kula mbentuk catatan. Mboten napa? Mboten apalan. Tapi kadang-kadang saat ini nggih gaya, kadang-kadang ngawur ngoten jare. Mila ngawali atur kula niki kula ralat niku wau Pak MC niki mboten mau itu. Nggih kesan dan pesan untuk adik-adik yang saat ini sudah tamat di Madrasah Aliyah Al-Hikmah. Semoga modal yang sudah didapat ini menjadi modal dasar untuk meneruskan studinya, meneruskan ngajinya, meneruskan kuliah, pelajaran-pelajaran lebih tinggi untuk bekal di kemudian hari. Terus betul mau itu hasanah ataupun pelajaran kesan dan pesan mau ngawali atur saat ini pulau menyampaikan beberapa hal khususnya di adik-adik yang tamatan niki. Pulau niki nggih kelanten Mbak Pulau Bu Nyai Umi Salamah, terus keluarga niki Pak Mas Budi
Kula niati nostalgia niki, kula niku eling pertama kali masuk desa Langkapan niku kula matur tembak Uda. Mak, kula nggih kula niku kados kahuri karena ngundang Yu Satun. Yu Satun. Terus ini niku Pak Hoke, Mbak Ya. Terus nggih kula niku remote kula dijak melih kali kakak kula niku pas sedanipun emak. Iku kula tanggal Pak Uda sekitar tahun 69. Kula tesih kelas gangsal. Pertama kali kula niku SD tamat 71. Kula tesih emut. Terus Pak Mas Nawawi kali Irul almarhum sedherek nggih sak pantaran kula nek Mas Nawawi niku sak dhuwur kula, nek Irul sak ngandhap kula. Kula lahiran 59. Bisa ngandhapi Pak Nur Sidik mungkin antara Pak Dr. Sigap. Kula seiling sebelah daleme satu niku ana Blumbang, ana gramahe kata kula dulu nang sawah-sawah. Sebab kula teng iki seminggu. Ngentosi seminggu lima. Kula mboten ngrasani kapan mulai sesuk. Insyaallah niku pertama kali dan saya masuk saat itu Kediri niku banjir besar gitu. Kereta yang saya naiki di Kertosono sambung kendaraan darat karena belum sakit lewat sampai Tugu Rantai sing mestine nek kahuri kali kula berangkat ini waktu subuh ini jam 2 sudah sampai sini sampai menjelang maghrib pas mlebu niku bangun maghrib pengarah lurus sepi. Terus niku pertama kali kula niati nanten keluarga. Jadi pertama-tama mungkin nek kula anggene matur mboten runtut nggih pancen sanes bubar. Nggih nyuwun pangapunten. Yang pertama kali harap ini adik-adik yang tamatan, saya dulu gak pernah tamat aliyah. Saya harapkan karena pergeseran zaman ke depan ini Masya Allah semakin kompleks, tantangan kehidupan semakin kompleks, bekal yang paling bisa diandalkan diantaranya adalah dari pondok, dari madrasah, lembaga-lembaga yang backgroundnya ada pondoknya, dan itu sudah teruji. Pertama, adik-adik yang tamat ini khususnya, kalau punya cita-cita ojo terlalu rendah, siksa wes setinggi-tingginya. Nggak makin dados rektor kan Pak jadi kun rojulan rijluhu fithara wa himmatuhu fithuraya. Ada kala masalah kun rojulan rijluhu fithara wa himmatuhu fithuraya, atau dibalik itu tembulnya muncul dari muncul kun rojulan himmatuhu fithuraya wa rijluhu fithara. Jadilah seseorang yang cita-citanya setinggi bintang suraya, tinggi, tetapi tetap berkepribadian tawadhu, kakinya masih di daratan. Nah, santri iki ngoten. Terus pengen dadi nopo? Wong sak dadi-dadine, sing penting manfaat amal ngoten. Pengen dadi presiden, pengen dadi rektor, pengen dadi pengusaha kaya ngoten. Insyaallah kalau adik-adik Mas masih bener-bener tenanan, sinau sing tenanan, tidak menutup kemungkinan semuanya akan terlaksana. Santri sekarang tidak perlu minder. Kulo niki masalah teman aliyah keder-keder pede gitu. Tidak perlu minder karena santri sudah teruji. Kalau benar-benar sinau tenanan, ngaji sing tenanan, dadi opo wae saged. Dadi rektor kata Pak Tanjani, wah mangke rektor dadi menteri bener Dignas nih. Saged mawon insyaallah. Jadi mau Pak Lurah nih lah, ketua Ansor nih Mas Yemi, Lurah nih sakit, Lurah, enteng kecil Lurah gitu. Jadi nopo mulai wali kota, bupati, gubernur jenengan nggih santri Bu Kofifa, presiden nggih nate, Gus Dur nggih betul, wakil presiden Pak Maruf Amin nggih kiai, santri dimanapun, insya Allah kalau bener-bener ilmu nih, bener-bener pengalaman tangguh, ditempatkan dan jadi apapun bisa, dan tidak menutup kemungkinan nanti dari alih Langkapan satu kita akan jadi orang-orang top gantian Jokowi.
Nggih, enggak perlu minder, Pak. Insyaallah pondok ini ilmune paling komplit. Lho, kula niku nggih ngoten. Kula niku lulusan aliyah tapi kula boten minder. Wong kula niku riyen teng NU kancane nggih, dokter-dokter sing kampus-kampus tapi kula PD wae. Kula niku S2 wakil kula niku profesor dokter Pak Akhir dan Pak Bakir. Lah kula niku badhe mangkat iki wau ditekani tim suksese. Kita sebut gak apa ya. Tim suksese Pak Ganjar. Kula nggih boten kenal. Kamu wis kondi kula tidak nggih. Wong bareng kali tamu Ngawi terus ten lho kok jenengan siang kula badhe sekedhap kan Gus matur. Kula saking tim nglawane Pak Ganjar. Oh nggih. Terus karepe njaluk dukungan. Waduh, ngapunten nggih kula niku lho isturian. Mboten itu berbuat upami kula mboten ana takoni, wani ngejak-ngajaki piro mari bayar piro kula. Artinya kita ini insya Allah dimanapun kalau memang kita ini benar-benar berkualitas, benar-benar punya ilmu, insya Allah akan dibutuhkan lebih-lebih ilmu agama di zaman akhir, masya Allah. Jadi sekali lagi adik-adik tidak perlu minder, gantungkan cita-cita setinggi langit. Insya Allah ilmu dari pondok ini akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan pengembangan diri untuk lebih menekuni lagi ilmu-ilmu yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula mulyakaken, dalam kesempatan ini kula badhe sekedhik matur tentang masalah Al-Qur'an nggih, walaupun tidak secara umum wonten hubungannya. Iki kula mau nukil saking kitab Kaifa Tahfadz nggih. Dr. Mustafa Murad Subhi Muhammad, ini seorang al-mudarris di kuliah dakwah Azhar, dosen Azhar tapi beliau hafal Quran, dosen muda yang potensial karangan kata khusus menyangkut Quran dawakan ngeten dalam buku piyambake, bukunya Kaifa Tahfadzul Quran, bagaimana menghafal Quran yang baik. Dan itu sebenarnya tidak hanya Quran, seluruh pelajaran. Dia di muqaddimahnya buku itu mengatakan di muqaddimah kitab itu mengatakan fama ahwajana ilal audah bil kitab Al-Qur'anil Karim. Saat-saat sekarang ini kita kaum muslimin sangat-sangat dihadirkan, sangat-sangat dibutuhkan untuk kembali ke Al-Qur'anul Karim dalam seluruh aspeknya. Sebab menurut pengamatan beliau, umat Islam secara umum tidak hanya di Indonesia ini banyak mengalami penurunan dalam konsistensinya, dalam kepeduliannya, dalam semangatnya untuk mempelajari Al-Quran, baik secara membacanya, menghafalnya, memuliakannya, mengamalkan dan seterusnya. Ini kita rasakan anak-anak sekarang saja, pelajar-pelajar, bahkan umat Islam Indonesia ini bolak-balik diklaim 250 juta ini. Itu yang bisa membaca Quran dengan baik dan benar itu tidak ada 50%. Mungkin. Jadi kita, nah ini harus kita support, harus kita arahkan terutama di anak-anak ini. Untuk memperdalam berbagai ilmu niku sangat-sangat dibutuhkan pemahaman dasar Quran ini. Quran ini merupakan sumber primer, sumber utama dalam ilmu-ilmu keislaman. Setiap kita, setiap muslim itu minimal harus ada 5 ketergantungan, 5 hal yang menyangkut Al-Quran. Yang pertama, al-imanu bil Quran bi annahu kalamullah al-munazzal ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawati lil ijaz bi surati minhu. Sing pertama, kita kedah ngimanaken
ngeyakini ngiktikoti nek Quran ini bener-bener wahyu Gusti Allah, bener-bener syariat Gusti Allah, bukan buatan manusia, bukan produk orang Arab. Ini merupakan rukun iman. Nomor loro, setelah kita iman ngiyakini nek Quran iki wahyune ya kudu terus diwaca. Apa gunane iman tok gak gitu? Harus dibaca al-qiraah wa tilawah bitajwid dengan baik dan benar. Ini kewajiban kedua. Kewajiban seterusnya setelah bisa membaca dengan baik dan benar, karena Quran ini bahasa Arab, diketahui, dipelajari, ditadaburi apa-apa yang terkandung menurut kemampuan kita masing-masing. Dan kudu dipelajari isine at-tadabbur wa ta'allum wal fahmu bima fihi atau bimatmunihi. Nomor sekawan, di samping kita kedah iman, kudu mengkaji, maca, nyinaoni isine, nek wis tahu kudu diamalne semampu mungkin. Sebagai seorang muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran apa yang di Al-Qur'an, al-amal bima fihi minal awamir wan nahi dan seterusnya. Nomor gangsal, nek wis iso ngamalke, iso maca dengan baik, wis nyimanake, terus kudu diwulangi kepada orang lain. At-ta'lim, terus wa tabligh wa ballighu anni. Nah, 6 hal niki setiap muslim, setiap dari kita niki kudu bisa nglampahi menurut kadar masing-masing. Iman ya, iman niki merupakan rukun iman kan kok. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Surat Nisa akhir pojok mriki Quran surat An-Nisa sebelah mriki kula iso tadi. Lembaran terakhir. Hai orang-orang yang beriman, sing ngaku iman, buktikno nek awakmu iman karo Gusti Allah. Wa rasul-rasul Allah, termasuk harus mengimani kitab-kitab suci. Di samping kitab Injil, Taurat, Zabur, tapi kitab suci kita sebagai penyempurna kitab-kitab suci yang dulu yang berlaku sampai kiamat itu kitab Al-Quran. Memang syarat rukun iman. Nah, zaman saat ini gak ada pergeseran aliran macam-macam. Nah, kita kedah kuat nyekeli akidah, nyekeli keyakinan bahwa Quran yang ada di tangan kita sekarang itulah yang memang benar-benar kitab suci yang asli. Tidak ada kitab suci selain itu. Kitab Quran mushaf yang sekarang sudah ada di tangan yang berisi 114 surat atau 6.200 berapa ayat gitu. Itu benar-benar kalamullah, benar-benar wahyu dari Gusti Allah. Dan itulah yang merupakan pedoman dasar syariat wahyu bagi kita setiap Islam, setiap muslim, setiap mukmin. Sebab saat ini ada wonten aliran-aliran baru yang kitab sucinya tidak Al-Quran, mirip-mirip Islam. Nah, ini kita hati-hati. Terus orang-orang Ahmadiyah ini nggih ngrepoti nek disebut Islam kok wis gak padha, ora Islam kok niru Islam. Padahal sudah lain. Ahmadiyah memang ada dua gitu. Ahmadiyah Lahore, ada Ahmadiyah Qadian. Yang sing setunggal sing ngaku nabi. Jadi Ghulam Ahmad diaku sebagai nabi, ini sudah jelas. Oki memutuskan bahwa ini sudah keluar Islam. Yang satu tidak ngakoni, bukan nabi tapi sebagai pembaharu. Jadi mereka mengatakan Nabi Muhammad dari terakhir, masih ada nabi lagi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Iku lengartene mereka. Khatam itu bukan pungkasan, tapi ibarat cincin para nabi. Harus mulai ngarang, ngawur super ngawur. Sebab apa? Di ayat itu yang membaca khatam itu cuma satu imam kita, Imam Asim.
Selain itu semuanya kurok baca walakin Rasulullah khotiman nabi. Artinya di situ khotam bermakna khotim. Dan itu pun mulai ngawur. Berarti mereka nggak mempelajari qiraat. Misalnya kudu tafsir kudu ngalim sekalian. Mereka punya kitab sendiri namanya nopo lah kalau kami sekalian. Ini sudah bukan Quran Malik. Jadi punya kitab suci. Jadi yang dipegang oleh mereka itu jenis nopo namanya? Dia warna tazkirah. Jadi mereka punya kitab suci ini bukan kitab suci kita. Kita harus hati-hati. Tazkirah ini sebetulnya hanya fatwa-fatwa atau dawuh-dawuhnya ulama Ahmad, kemudian dikodifikasi dianggap sebagai kitab suci. Bahkan yang banyak itu cuma menafsiri ayat-ayat saja. Nek golongan sing tetap ngakoni Quran tapi juga beda dengan kita adalah sebagian Syiah yang Syiah Imamiyah itu mengklaim, menuduh bahwa Quran yang beredar sekarang ini itu banyak yang dikurangi ayat-ayat. Padahal seluruh umat Islam di dunia yang mayoritas selain yang sekali golongan apapun, NU, Muhammadiyah, LDI semua mengatakan mempercayai itu kitab suci asli. Tapi Syiah itu mengatakan bahwa di Qurannya orang-orang yang kita pegang itu dirasa banyak yang dibuang. Kalau menurut mereka yang dibuang itu ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Bahkan salah seorang ulama mereka, Imam Al-Qulaini, dalam bukunya mengatakan di Ushulul Kafi sebetulnya Al-Quran itu terdiri dari 17.000 ayat, betul karuan. Jadi ini sudah beredar di dunia, tentang dunia, tentang internet, tentang mengatakan loh yang lain dibuang, ini benar-benar nih. Jadi Imam Qulaini salah satu tokoh Syiah Imamiyah mengatakan yang bisa menghimpun itu hanya imam mereka. Dan itu sampai sekarang katanya enggak, Qurannya sama. Ya memang ada Syiah yang hampir mendekati kita, tapi Syiah ini pun di luar jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wonten meleh aliran Bahai. Nah, Bahai ini boten kathah tapi nggih wonten di Indonesia. Niku nggih ada kitab sendiri. Kitabnya namanya Aqdas atau Al-Bayan. Niki wonten kanca saking Kediri rumiyin napa niku dadi kerja teng Kemenak namanya Pak Dufri. Niku akhir-akhir katut niki. Nah, karena teng kula rumiyin teng komisi fatwa, kali Ki Soleh dijak teng griya. Kula takoni, sampeyan niku sekatut. Padahal piyambake niku nggih murid Mbah Jamal. Badokan nggih murid Ki Kuduri Tegarjo. Kan wis ngelempang, ngelempang. Bahari itu apa kalau tak ngerti. Ini bukan aliran baru, aliran yang ingin menghimpun kekuatan-kekuatan semua agama. Jadi menurut Bahari ini sing kula pahami saking Pak Jubri. Nek riyen niku wonten kereta api, nah jenenge Taurat. Ibaratnya niku terus masinisnya jenenge Nabi Musa. Wonten mulai kereta api Nasoro, masih di sini nggak bisa. Untuk kita boleh namanya Islam, masih ini kan Muhammad. Bahaya ini menghibur semua. Ini sholatnya berbeda, menghadapi betul-betul Ka'bah. Nah ini kita harus hati-hati di zaman akhir ini. Kata sih mendewakan dari guru-guru kita, mempelajari ajaran-ajaran buku-buku kudu delok sopo pengarangnya, sopo sing mulang. Ilmu ini agama ini syariat. Ini betul hati-hati bisa kepengaruh datang buku-buku sing boten terus. Dulu zaman kolonial ada Van der Plas, ada tokoh-tokoh penjajah itu sing napa? Tokoh-tokohnya mempelajari Islam supaya mengaburkan Islam. Senegoro-goronya bareng. Jadi ini apal Quran tapi kalau gitu boten ngandel. Paling apal sebagian. Jadi Abdul Ghaffar. Jadi kembali lagi yang pertama harus meyakini nek Quran ini benar-benar syariat Gusti Allah. Ojo nganti kepengaruh dengan pendapat-pendapat atau pemahaman-pemahaman yang enggak.
ibu-ibu khususnya adik-adik yang baru tamatan, jadi sekali lagi itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita dari orang muslim nek wis ngimani ya kudu mempelajari maca membaca Quran dengan baik dan benar. Sebab nek Quran ini karena wahyu, karena kalamullah, nek macane mboten bener nggih mboten itu ganjaran. Dari Iqra'ul Quran kama unzil. Milane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngemutaken warning rubbatanin lil Quran wal Quranu yal'an. Lafi riwayatin rubba qari'in lil Quran, pirang-pirang wong kang maca Quran sing mestine entuk ganjaran, mestine entuk kamulyan, bahkan mengharap syafaat, tapi kayak itu apa-apa, bahkan dilaknat, dipaidu dening Quran sing maca. Di antaranya karena macane sakarepe dhewe. Nah, di Quran itu harus dipelajari dengan baik dan benar. Supaya napa mangkene diwaca bener, setiap huruf ganjarane samenten, mendapatkan kemuliaan, bahkan kita nanti berharap mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Nah, untuk niki yang kedua niki badhe kula panjenengaken. Jadi untuk bisa membaca Quran dengan baik dan benar secara fasih itu harus menuruti aturan-aturan, harus menuruti kaidah-kaidah membaca Quran yang baik menurut bertajwid lah. Sebab Quran ini kalau mau benten kali nalituni nek selain Quran itu kalau keliru-keliru sidik ini ya gak apa-apa berjanji dawan, tapi nek Quran sing mesti dawa dicendakne cendak didawakno lah niki napa kadang-kadang malah mboten menghasilkan ganjaran. Untuk bisa ngaji Quran, membaca dengan baik dan benar itu bagaimana ya, kita harus mengikuti jejak, mengikuti coro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam menerima Quran. Bagaimana Rasulullah menerima Quran? Yang pertama, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, atas kebijaksanaan Allah, Kanjeng Nabi niku senajan Kanjeng Nabi niku luwih mulya, luwih derajat luwih tinggi nih dalam proses menerima wahyu niki atas kehendak Allah melalui malaikat Jibril. Seluruh ayat-ayat Quran itu sedoyo satu ayat sampai akhir Quran semuanya melalui malaikat Jibril. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, lewat malaikat Jibril. Sami nek kita kepengin maca Quran sing apik, iso fasih, iso bener kaya Kanjeng Nabi, yo harus melalui guru. Wona sehebat apapun panjenengan nek maca Quran durung tau digurukno, potensi salah mesti bisa terjadi. Banyak tulisannya kalau wajahnya beda, banyak tulisannya napa niku ana alif ning wajahnya jenda dan seterusnya. Wong Kanjeng Nabi ini lho kurang apa? Ana afsahu man nataqa bid-dhad, paling fasih bahasa Arab. Tapi untuk wahyu niki Allah sampun ngatur wis senajan niki harus melalui malaikat Jibril. Mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini awal pertama kali turun di Gua Hira. Kanjeng Nabi pertama gitu sing saged maca ummi. Tapi terus dituntut terus ayat-ayatan fa idza qara'na fattabi'il Qur'an. Nah, itu nggih ngoten. Kalau ingin membaca Quran dengan baik dan benar, mau tidak mau harus melalui proses musyafahat, dituntun, dibimbing di bawah bimbingan seorang guru yang memang benar-benar juga bisa membaca Quran dan diizini untuk mengajar. Nek mboten ngoten kemungkinan salah. Oleh karena itu dalam mengaji Quran niki ada beda sedikit. Jadi mboten kena gengsi, mboten kena isin. Nek panjen durung iso tenan, nek gurune iku senajan luwih enom, tapi kok luwih pinter nggih mboten napa-napa ngaji. Mboten sah. Wami wonten tamatan
al-hikmah aliyah wis maca Quran pinter. Dan iki wis tamatan iya Pak Tanje, tapi lu tahu ngaji Quran, kudu ngaji karo guru sing tamat aliyah, mboten napa-napa. Khudil hikmah walau min ayyi wi'ain kana. Ambillah ilmu yang bermanfaat dari manapun tempatnya. Kanjeng Nabi pun mboten izin. Padahal Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril derajate luwih inggil pundi? Kanjeng Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah manusia yang paripurna, paling sempurna baik akhlaknya maupun fisik atau lahirnya. Tapi dalam hal Quran, terima wahyu dikeken dari bisa Allah ngaji lewat malaikat Jibril. Jadi satu, kalau ingin mengaji Quran, membaca Quran dengan baik harus melalui bimbingan Quran. Insya Allah perlengkapan ini samono ada guru-gurunya. Nek mboten ngoten kemungkinan salah saged. Walaupun sakit maca Arab. Jadi banyak yang menganggap nek wis wong iso maca Arab iki anggapane maca Quran mesti jangan bener mboten. Wong Arab niku kabeh iso Arab, tapi maca Quran iki nek mboten ngaji nggih mboten saged. Nggih waktu kula akhir nanti umroh niku kula nggih bareng ngaji saya niku. Wong 9 niku wong 10 niku sing 4 3 dianggap rada apik. Kula hampir di apik kula. Belajar di mana? Wah, iya ini belajar ya di Indonesia. Ada orang mana Palestina yang nggak salah, gara-gara nggak ngaji Quran. Setunggal wekdal kula binate teng Malang itu kula Jumatan ini bolak-balik kula sampaikan bukan untuk menghina bukan tapi untuk realitas. Teng Masjid Sabilillah. Ini Pak Dokter, itu cedek Pak Dokter siap. Kula mrungokne khotbah bagus sebab iki katanya dosen Umbra dosen IAIN Malang. Kajiannya bagus, selesai, enak ya. Begitu ngimami ya, nih pas baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walau itu, wah ini kata ngaji Quran ini bagus saya. Kalau ini dibaleni enggak salah ya, gitu dibaleni sudah satu dibaleni wes. Nah, artinya apa? Kalau nggak belajar umum tentang Kediri, Suriah ini. Moco ikliru wala ana abidun. Ana iki ora alif tapi ora diwaca dawa kaya ini. Modal di Suriah ABC bohong. Artinya kalau nggak ngaji betul mesti jamin saged. Jadi satu harus lewat dulu. Yang kedua, supaya Quran yang kita baca ini baik dan benar sehingga kita berharap pahala dari bacaan itu. Kita berharap kemuliaan, bahkan kita berharap syafaat. Kalau memang baik dan benar harus nomor 2 butuh waktu. Segala sesuatu ini pada proses gitu. Apalagi Quran, yang ngaji Quran baik binadzar atau bil hifdzi butuh waktu. Wong 30 juz sakmono akeh 6000 ayat 114 surat. Apalagi kalau menghafalkan kok kepengin seminggu khatam hayata. Saya ini kan kata iklan itu. Wah, dengan metode ini seminggu dijamin bisa baca Quran. Ternyata ya mungkin harus belajar pula jenengan seminggu sakit, tapi orang awam yang tadinya 0 betul sakit, butuh waktu. Wong Quran sakmono gedene. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mencontohkan Quran ini prosesnya hampir 23 tahun. Selama fase Mekah, fase Medina, artinya apa? Supaya wahyu ini mancep masuk itu ayat per ayat butuh waktu. Gitu tidak hanya Quran sebenarnya. Mau jaringan kuliah tempat aja nggak mungkin roh hanya 2 tahun harus kepingin data sarjana 1 gitu ada waktunya. Watuli zaman itu taklim kan, apalagi Quran kepingin ngaji ini benar-benar sampai khatam. Butuh waktu dan harus disetorkan mulai alif lam mim sampai minal jinnati wan nas itu disetorkan kudu ditashehan. Oh bener bacaan itu baru qualified benar-benar memenuhi syarat. Lagi ngaji mulai ikrok tok terus sing liya durung semua. Nah itu butuh waktu gitu. Terus satu harus ada gurunya, pembimbingnya atau musyafahah istilahnya di disiplin Al-Qur'an. Nomor 2 relatif butuh waktu kalau panjenengan ingin sampai khatam gitu. Coba nek dijujuk-jujuk mau. Nek terus yang kan ngoten. Sekarang masalah metode niku kabeh sae.
metode itu kan media mau. Jadi mau Iqra, mau Tartila, mau saling macam-macam tuh. Kalau betul apa wahyu, kalau sing metode Jibril, wah jenenge mesti secanggih apapun metode. Nek guru yang ngulang itu kok mboten ahli, jangan harap hasilnya baik. Sebab sing kunci saksanya di tutornya itu yang pengajarannya itu. Semuanya kalau metode saya lah. Jadi kulo zaman kulo cilik ya metode-metode sengaja bukan setoran, alibata, tapi dulu orang-orang dulu itu sistem itu sederhana, tapi sudah menghasilkan tokoh-tokoh lagi Basori Alwi, Kedak dan semuanya itu kan dulu nggak pakai sistem. Tapi sekarang sistemnya macam-macam itu tokoh-tokoh belum apa ini yang muncul. Artinya apa? Kita tidak usah perlu fanatik sedaya saya monggo sing sekulino ikro ente bikin. Tapi sing luwih kudu diperhatikan, ditingkatkan kualitas adalah guru-gurunya. Kalau nggak sering diundang anak kan memberi masukan pada TPK. Kalau nggak jujur, kalau betul nanti loh nganggo sistem ini apalan tok loh ini ngapal ke wailul mutaffifin sampai nangis gak apa-apa. Cici. Tapi yang penting guru-guru nih. Jadi satu harus ada guru, kedua butuh proses, nomor 3 khususnya yang menghafal. Gitu. Kalau sudah selesai, sudah khatam bukan berarti selesai. Itu baru modal dasar, perlu dikembangkan, diterus terus. Quran itu yang betul diterus, tidak harus dihafalkan. Moco biasa nih dulu. Nyatakan Pak Nurul setahun gak ada yang geroda gak tulisannya. Gitu sing semua itu Yasin atau Kulhu gitu. Jadi tetap harus diteres, dikaji. Kalau berarti tidak hanya bacaannya, isinya. Dan itu semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi ini loh kurang nopo, maksum loh. Tapi untuk memberi pelajaran kepada umatnya dalam kaitannya kitab suci Al-Quran, setiap bulan suci Ramadan Kanjeng Nabi ini mengadakan urudh. Urudh ini minta no bacaan. Terus ini populernya mudarosah, darusan. Ayat-ayat ini, satu ayat yang Nabi moco dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan, dan itu dilakukan beliau sampai beliau menghadap ila rafiqil a'la, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Ramadan akhir sebelum beliau wafat itu khatam 2 kali. Nah saat ini kan semangat umat Islam terus jalan. Saat ini kalah HP kalau HP. Masya Allah, kalau tinggal di kampung-kampung, jadi pulau benten. Nek ini sederhana. Tapi sing dan terus ini terus tapi rekaman kabeh mesti ini. Nah ini kemerosotan dalam bidang tentang Al-Quran ini harus kita akui. Jadi perlu dikaji lagi. Ini ada sebatas sing apal gini semakna mulai mungkin mencari guru yang lebih senior lagi supaya Quran ini benar-benar lancar, benar-benar kualitas. Nah kalau sudah digurukan, sudah ditempuh dalam zaman sampai khatam itu 30 juz, wis sering didarusan. Nah disitulah kita berharap itu ganjarannya maca Quran. Kalau Quran itu wacanya salah, kalau kita nggih kebetulan ganjaran nih, kalau kadang-kadang mungkin tiba itu dilaknat. Setelah itu baru kita berharap itu ganjarannya. Bahkan nanti kita berharap ketika menghadap Allah kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Oke, wonten setunggal tambahan untuk mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran benar-benar di samping digurukan, di samping butuh waktu yang relatif cukup lama, nomor 3 butuh sering disinaoni meleh, dikaji meleh. Untuk kita orang-orang ajam, kita ini wong non Arab, itu sebaiknya, idealnya ngaji Quran itu mulai cilik. Penulisannya ini enteng. Sebab beda bahasa niku lahjah atau cara mengucapkan huruf itu sama. Karena ini bahasa Arab bilisanin Arabi mubin, awal di wong Jawa, awal di wong Arab, non Arab mungkin ana huruf-huruf tertentu nek ora dipelajari mulai cilik ngucapke mboten pas. Dot dari hadrila kan. Rabbil alamin rabbil alamin. Itu maklum nek itu ngain Jawa kayak nganjil. Fa'ala ya ulu fa'ala ya mulu.
ganti walaqad ya ini harus dilatih dan banyak huruf-huruf niku karena kita harus sudah tua sangat mulai ini ciri gampang dan alhamdulillah awake dhewe wong Jawa niki lho niku gampang diwuruhi ngucap sa sing bener sod shin nek liyane mungkin kan Jawa niku masyaallah enteng lisane mulane fase-fase nek yang Jawa Barat sing awam lho santri kadang-kadang hak dari K saya ngaran ahwat akmat atau mulai sing nopo zal dadi za niku bisane teng sinetron niku Ustaz aladina dadi alat zina dadi alat zal dadi zal. Nah ini kalau tidak merubah makna sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang beda satu titik pun, beda huruf pun jawabannya jauh. Musabaqah hifdzil Quran, gitu. Juara musabaqah hifdzil Quran. Hafaza kalau hafadho adem kan. Kapan itu kalau datang kamus hafaza maknanya ngempet nguyuh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat binten. Nek khuliqat coba perhatikan unta itu bagaimana diciptakan. Unta ini kan hewan sing luar biasa. Khusus padang pasir 10 kilo ini udah sakit mencium ada air tawar. Coba proses unta sakit tiba awalnya sing gawe. Nek jenengan mau jadi khuliqat ya kurang bahasa. Jadi bagaimana unta dicukur, lho kan ado. Jadi konten tambahan bagi non Ajam, bagi non Arab gitu. Niku sebaiknya belajar Quran karena Quran bahasa Arab dimulai dari sini supaya mengucapkannya huruf bisa tepat, tidak salah, bahkan tidak merubah makna. Tidak hanya orang Indonesia, orang Afrika nggih wonten, baru kelihatannya Arab, buat ini semua jim, istilahnya gim. Inna ya'juja wa ma'juja mufsidun inna ya'juga wa ma'juga mufsidun. Ya harus dilatih. Saya nggak bisa bilang dal, misalnya dal itu ada benten. Jadi sebaiknya supaya Quran ini bisa mengucap gampang at-ta'allumu fis-shighar kan nafsi al-hajar. Nah setelah itu semua selesai, nah nek ewa direalisasi fasihna ya banyak bakatnya itu. Tapi melalui proses itu harus dilakukan. Setelah itu baru kita berharap syafaat Quran itu banyak buatin bain-bain. Nek panjenengan istiqomah, gitu. Tidak harus apa istiqomah mau tiap hari berapa mungkin setengah juz. Sampai panjenengan wafat kok tasih istiqomah terus Quran, apalagi sampai dengan kajian di sini. Insya Allah kita nanti akan menghadap Allah, akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in. Kata Imam Syatibi. Wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Dalam Hizbul Amani Imam Syatibi mengatakan Al-Quran di kitab Allah ini syafaatnya ada yang paling dahsyat, paling kuat, paling hebat. Kalau syafaat selain Quran itu kadang-kadang masuk neraka dulu, disisa dulu, diselamatkan. Tapi syafaatnya Quran mani'atun li sahibihi minal adab. Jadi nggak boleh bilang ampun ini malaikat niki dia tentang dunia niki istiqomah terus kula akan nggak jadi disiksa sama Al-Quran. Ya. Nanti ketika kita menghadap Allah, salah satu yang akan kita hadirkan adalah di samping syafaatul uzma dari Rasulullah SAW, syafaat Quran. Nah, kita deres. Jadi yang disebut itu apa? Syafi'an li ashabi ini tidak harus apa, yang penting istiqomah. Itu makanya termasuk sahibul Quran asal syafaat. Sebab nopo ngandel nopo to, ini amal-amal liyane koyo pas-pasan to. Si nopo boten lutut awake dhewe. Kira-kira di nopo di audit wis akeh nilai jebloke. Nopo sing diandalke? Syahadat awake dhewe penghayatane wis pas-pasan, kadang-kadang isih tampil-tampil kejawen. Ya wis Islam suwi samono suwene kok isih percaya karo jangan kulon kali witar kali orang wani manten nopo niki sura manten Gus niki makanya Nyai Roki dulu ngamuk gitu. Dari syahadat oh sekarang kekurangan oh sholat
di sholat ini sami kali pulau kadang-kadang si kodo, oke sami. Jadi kan sering kadang kodo subuh, kadang-kadang ya orang pakai khusyuk. Oke, sholat Allahu Akbar kalian ngalor gitu. Sholat is pas-pasan, sholat sunat tok, mungkin nanti dilambai memang wajib tok. Kadang-kadang sunat duha nek duit entek. Utawa nek kepengin golek mantu sholat hajat istikharah nek ora gak sholat. Oleh zakat cici soal cinta terlalu luka. Zakat awet dulu zakat fitrah gimana? Zakat mal ora tahu orang duwe bodoh. Zakat fitrah kan kadang-kadang malah ngarep-ngarep. Ngomong lagi dari pengurus biasa sama janji. Jadi kabeh do jalur zakat fitrah. Kula dum sak rata-ratane. Zakatnya ada pas-pasan, sedekah ya ora tahu, dijalui urunane saja kadang-kadang telat nggih. Sekolah ini sampai begini, Masya Allah. Lillahi ta'ala, senajan lillahi ta'ala itu orang-orang bayar, lillahi ta'ala itu bayar Pak, dulu seakan dulu. Nama Malaysia, poso Masya Allah, poso Ramadan tok, kuih kepeksa. Nek Ramadan bumbuan, kadang posonya ya orang poso berubah jam makannya. Biasanya bengi lagi awan, biasanya awan lagi bengi. Bahkan kadang-kadang wonten wong Islam puasa kok luwih sadis dari puasa. Nek mboten puasa mangan ping pindho puasa ping telu buka, bar tarawih mangan meneh kok tukang bakso mangan meneh. Ya apa bedane ora puasa? Nah puasane ada iki pas-pasan. Haji wis daftar sampai saiki ora mangkat-mangkat, go mlayu karo calo pisan. Jadi amal diri pas-pasan di antaranya mungkin ya kita mengharap sahabatnya Quran atau sahabat amal-amal yang lain. Jadi itulah mari adik-adik ini yang sudah tamat jangan cepat puas. Ini dari modal dasar kita kembangkan lagi. Nanti menjalani urusan kuliah atau modal lain diperdalam dari seluruh disiplin-disiplin ilmu baik Quran, tafsir, fikih. Karena apa? Karena nasib bangsa ini ke depan salah satu yang diharapkan tidak ada kecuali dari anak-anak santri, anak-anak pondok ini yang dapat diandalkan ke depan. Ini kali ya Masya Allah zaman kita ini saat ini boleh uang pinter orang kurang nih uang bener gimana gampang mulai pengaruh-pengaruh medsos ini Masya Allah. Nah ini kita yang mengandalkan generasi sepuh-sepuh ini tidak ada lain kecuali anda ini. Makanya sinau sing sregep tenanan ngaji sing tenanan sebagai bekal insya Allah maka ke depan akan masa depannya akan lebih baik. Tidak perlu mikir sing terlalu daki-daki. Jenengan wayahe ngaji, wayahe sinau. Nisbate Quran ditanggung man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati aqaitu afdhala maqdis sa'irin. Sing sapa wae disibukkan Quran, disibukkan ngaji agama sampai lali gak njaluk, gak nyuwun, gak ndonga, terus rasa khawatir akan diberi oleh Allah. Masa depan dipikir tapi nanti sekarang ngaji kok insyaallah. Lah dari saat ini kadang-kadang mintanya potong kompas. Kepingin pinter tapi gak gelem ngaji, ora iso ikut ngaji. Nulat dulu gak wayahe lat dulu. Angel waqtaqullah wa yu'allimukum. Bener ya baru dapat taklim dari Allah. Mugi adik-adik yang tamat ini ke depan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi generasi-generasi Islami yang menjadi andalan para sesepuh-sesepuh kita dan kita sedaya umat Islam khususnya diselamatkan dari berbagai fitnah, cobaan yang akhir-akhir ini semakin Masya Allah bertubi-tubi. Ini tapi biasa. Panjenengan menghadapi ini 24 ini buat usah kumpul, buat usah repot, buat usah melok rupet pun ben diurusi wong-wong jenengan waktu nyoblos itu bener. Wong awake dhewe napa rakyat iki harus nyambut amena. Buat usah melok-melok kegowo-gowo sing mboten kanten-kantenan. Harus hati-hati mensikapi perkembangan berita-berita ini mboten jelas, mboten usah melok ditangkap-tangkapi supaya kita selamat dari fitnah dunia, fitnah ini gangguan yang paling abot saat ini lewat HP. Sami pondok kula ini sampai mboten kula larang, dilarang terus podo wis kula tak dodol pulsa pisan. Tapi sing jalan sing itu mboten, iki sing jalan kalau anak kula dilarang iki sing nyolong
Sebab kenapa nggih nggih setan gepeng. Tapi kan kita juga harus mengambil sisi positifnya. Itu tergantung kita. Itu sebab kenapa nggih iki khusus HP. HP ini kan nangan truk Mekah gitu. Ngirisret Los Angeles kayak kalau nah ganjaran pilih dosa. Kalau jangan angen-angen iki Ustaz, kan hadis iki kan ngoten. Dajjal iku salah satu kan matane satu. Jangan dulu HP kan kayak Dajjal. Apa yang juga Dajjal modern kalau sebab ini Masya Allah. Tapi kasih sifat positifnya ada. Mutolah ya biasanya itu untuk anak-anak yang masih belum usianya. Ini perlu diawasi para bapak, para ibu. Ini pengaruhnya Masya Allah. Baik sisi negatifnya maupun sisi positifnya. Ini kemauan kalau kita ingkang saged kula aturaken ngapunten nggih. Menawi kula anggenipun matur mboten runtut nggih namung nggih iso-isone mawon kula mengucapkan selamat kepada adik-adik menyelesaikan pendidikan di Madrasah Al-Hikmah dan supaya jangan berhenti. Terus kalau cita-citanya dikejar setinggi mungkin, semoga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan mawon menawi wonten atur kula sing salah terus sing boten tepat nyuwun agungipun pangapunten. Monggo sareng-sareng kita nyuwun Allah kula pandu mugi-mugi anak-anak kula panjenengan dados anak-anak ingkang saleh salihah, ingkang membanggakan kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak sing benih terus benih sing bermanfaat berguna untuk agama nusa dan bangsa. Ya niyatin salihah biniyatin du'a assalamu wal qabul bijahi sayyidil rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li salahina wa salahi auladina wa salahi ahlina salahi dzurriyyatina salahi talamidina ya Allah salahan tamman dunyan wa ukhran bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ya Allah bi barakatil Fatihah wa bi asraril Fatihah wa bi haqqi man unzilat 'alaihi al-Fatihah ij'alna ya Allah wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair. Allahumma faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa lisanan dhakiran syakira wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita tutup andi istighfar kalian sholawat ya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك